Mama, Mama. Hanya memberi, tak harap kembali, itulah cinta tanpa syarat dari seorang ibu kepada anaknya. Jika mentari tenggelam dan meredupkan cahayanya, cinta dan kasih ibu kepada anaknya tak akan pernah hilang hingga akhir hayatnya. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang perjuangan seorang ibu yang dihadapkan pada dua pilihan, merelakan nyawanya dalam bahaya atau menyelamatkan putranya. It's the Delicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari kota Shanghai, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada musim semi tahun 2016, seorang reporter dari Shanghai TV membantu seorang wanita bernama Zhang Lijin untuk melakukan sesi rekaman untuk Xiao Longpao, anaknya yang baru berusia 1 bulan. Lijin membuat total 18 video ucapan selamat ulang tahun untuk anaknya, mulai dari usia 1 tahun hingga 18 tahun. 小笼包，今天是2016年12月3日，对不对？我们小笼包1周岁啦！妈妈在这边啊，先祝你生日快乐。 Sambil menahan tangisnya, Lijin meneruskan rekamannya. 来，先叫一声妈妈听听，妈妈，妈妈。每年的生日，妈妈都会陪你一起过。 Lijin telah memikirkan dengan baik-baik semua yang mau diucapkannya di setiap rekaman yang akan dilakukannya. Misalnya tentang sekolahnya, tentang masalah apa saja yang kira-kira akan dihadapi putranya kelak. Lijin akan memberikan saran dan nasihat apa yang harus dilakukan olehnya. Semua diatur dan dirancangnya dengan cermat, walaupun harus menghabiskan tenaga dan waktu yang lama, namun dia tetap semangat dalam melakukannya. Semua demi putranya Xiao Longpao. Namun apakah sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa Lijin harus repot-repot melakukan rekaman tersebut? Bukankah kelak dia bisa menyampaikannya sendiri kepada putranya secara langsung? 我关键是要让他感受到我的情感，让他知道每一年哪个时候都是我妈妈陪伴着。好想有奇迹发生了，也可以一直抚养他长大。 Zhang Lijin adalah seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga kaya di kota Shanghai. Sejak kecil tidak pernah mengalami beban hidup yang besar karena semuanya terpenuhi secara finansial. Dia kemudian bertemu dan menikah dengan suaminya yang setahun lebih tua darinya yang bernama Han Sejin yang juga berasal dari kota Shanghai dan hidup dalam suasana keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Setelah menikah kurang dari setahun, kebahagiaan semakin terasa lengkap karena pada tahun 2015, Lijin yang berusia 26 tahun akhirnya hamil anak pertama mereka. Saat semua orang sedang menantikan kehadiran buah hati mereka, kabar buruk tiba-tiba datang. Suatu hari, Lijin tiba-tiba mengalami sakit perut yang tidak tertahankan, sehingga suaminya segera menemaninya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Namun setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, Lijin didiagnosa menderita lesi metastatis di dinding perutnya. Dari hasil biopsi yang dilakukan, diketahui terdapat tumor neuroendokrin pada tubuh dan ekor pankreasnya. Dokter menyarankan agar Lijin segera diberikan perawatan secepatnya. Namun jika itu dilakukan, berarti kehamilan harus dihentikan. Bayi 5 bulan yang berada di dalam kandungannya kemungkinan besar tidak dapat diselamatkan. 医生他说你救救我，2个人一个打了一个小，当时那个场面我心里好难受。 Sementara itu, Sejin selalu berusaha menyemangati, menemani, dan memberikan dukungan yang terkuat untuk Lijin. Namun di luar sepengetahuan istrinya, Sejin sangat terpukul setelah mendapatkan berita buruk tersebut. Dia menangis sedih melihat kondisi istrinya yang sakit parah. 我家里的洗字还都没有擦掉，你知道吗？我新房子就没住了，就觉得。 Menghadapi situasi ini, setelah berdiskusi, kedua keluarga akhirnya sepakat
memutuskan untuk memprioritaskan keselamatan Li Jin dengan memberikan perawatan medis kepadanya dan dengan terpaksa merelakan anak yang berada di dalam kandungannya. Orang tua Sechin bahkan menjual rumah yang baru saja ditempati oleh anak dan menantunya tersebut seharga 5 juta yuan atau sekitar 10,8 miliar rupiah demi untuk membiayai pengobatan yang akan dilakukan oleh Li Jin. Namun setelah Li Jin mengetahui bahwa anak di dalam kandungannya tidak memiliki resiko tertular kanker, dia menolak untuk menginduksi persalinan dan memutuskan mempertahankan anaknya. Dia menghentikan sementara perawatan dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. 我说如果让我去引产我就跳下去，我说我不要引产，我还是吃得下睡得着，宝宝还在正常的很活跃的在我肚子里，他时不时也在给我力量，像心有灵犀一样的。 Dokter selalu mengingatkan Li Jin agar dia bisa menjalani operasi sesegera mungkin untuk mencegah tumor yang ada di tubuhnya tidak menyebar semakin cepat dan membahayakan nyawanya. Semakin cepat dilakukan tindakan penanganan, tentu saja akan semakin baik. Namun kontradiksinya adalah saat itu kehamilan Li Jin baru berusia 29 minggu lebih, sehingga akan beresiko jika harus melakukan operasi sesar. 我不能说我不怕，毕竟我也才26岁，自己很坚强。 还是怕的，真的还是怕。 Setelah diskusi dilakukan oleh kedua keluarga dengan para dokter, akhirnya diputuskan bahwa walaupun harus mendapatkan pengobatan kanker secepat mungkin, namun agar bayi tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup, maka operasi sesar baru akan dilakukan dalam seminggu ke depan. Li Jin menamai bayinya Han Heming dan memberikan julukan Xiaolongbao kepadanya, yang berarti naga kecil tersayang. 亲爱的小笼包，可能不到1周左右的时间，你就要出生啦。我们给你起小名呢，叫小笼包。因为爸爸呢是属龙的，妈妈是属蛇的，那你是我们的宝贝。由于妈妈身体情况有一些特殊，所以宝宝你不得不面临要早产的。反正不管怎么样，妈妈爱你。 Li Jin yang mengalami gizi buruk menyebabkan berat badannya saat hamil bahkan tidak mencapai 50 kg. Sehingga itu tentu akan mempengaruhi kesehatan bayi yang ada di dalam kandungannya juga. Oleh karena itu, walaupun mengalami rasa mual setiap hari, namun dia harus bertahan dan memaksakan diri untuk tetap bisa makan dengan porsi yang lebih besar. 我老公才27岁，我26岁，我不可能叫他一辈子就这样子一个人过，他老了他也要有人陪。 Pada tanggal 3 Desember 2015, pukul 7:30 pagi, tepat di hari ke-211 kehamilannya, Li Jin dibawa masuk ke dalam ruang operasi. Namun Xiaolongbao yang lahir prematur dengan berat hanya 1 kg saja, menyebabkan paru-parunya belum berkembang sempurna, pernafasannya tidak stabil, mati lemas bisa terjadi kapan saja. Sehingga begitu lahir, dokter dengan cepat melakukan intubasi dan melakukan usaha penyelamatan. Dokter berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan putra Li Jin, karena bagaimanapun anak itu akan memberikan dukungan untuk Li Jin agar dia bisa tetap semangat hidup dan kuat dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Sebelum Xiaolongbao dimasukkan ke dalam inkubator dan dikirim ke unit perawatan intensif neonatal Rumah Sakit Anak Shanghai, dokter mengangkat dan mendekatkannya ke pipi Li Jin dan membiarkannya mencium pipi ibunya selama beberapa saat. 生命终结了，也应该要把他带到这个世界上来看看。好歹我活了26年了，他还没有来世界看过一眼呢。 Pada tanggal 9 Desember 2015, hari ke-6 setelah melahirkan, Li Jin dipindahkan dari bangsal kebidanan dan ginekologi ke Departemen Bedah Pankreas untuk bersiap-siap melakukan operasi. Dokter melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada Li Jin. Namun setelah laporan hasil patologi keluar, ternyata diketahui bahwa kanker yang diderita Li Jin jauh lebih parah dari hasil tes sebelumnya. Berdasarkan diagnosis akhir, Li Jin diketahui mengidap adenokarsinoma pankreas.
Dikarenakan bentuk tumornya sangat langka, sehingga pembedahan tidak mungkin dilakukan, dan hanya kemoterapi konservatif yang dapat digunakan untuk memperpanjang hidupnya. Sebelum melakukan kemoterapi, Li Jin memposting sebuah foto selfie di WeChat Moments dengan disertai kalimat, "Nasib sudah ditakdirkan, saya ditakdirkan untuk menghadapi musibah ini. Keberuntungan akan berubah, tolong beri saya keberuntungan dan izinkan saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan suami dan anakku. Saya ingin mendengar anakku memanggilku ibu." Li Jin menyatakan keinginannya untuk meninggal di rumah atau di tempat indah lainnya daripada di rumah sakit. 如果生命到了最后的时刻，我不希望自己是死在病床上。最后要走，要么就是在家里走，因为家是最温暖的地方；要么就是在一个美丽的地方。 Sementara itu, Sechin mengetahui fakta bahwa sel darah putih istrinya tidak berkurang setelah dilakukan kemoterapi terhadapnya, bahkan semakin bertambah banyak. Menyadari mungkin waktu istrinya sudah tidak banyak lagi, tinggal menghitung hari saja, Sechin memutuskan untuk membawa istrinya pulang untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama seluruh anggota keluarga di rumah. 家里也有大电视看，又有暖被窝钻，可舒服了。 Pada tanggal 3 Januari 2016, walaupun saat itu putra mereka masih dirawat di rumah sakit, namun mereka merayakan sebulan kelahirannya dengan pesta kecil yang sederhana di rumah bersama seluruh anggota keluarga. Setelah Xiaolongpo berusia 1 bulan, keduanya segera pergi ke unit perawatan neonatal untuk mengunjunginya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat putranya sejak dilahirkan. Dengan mata berkaca-kaca, Li Jin bernyanyi untuknya. 我的宝贝，宝贝。 给你一点甜甜，让你整夜都好眠。 Karena takut setelah dia meninggalkan dunia ini untuk selamanya, putranya akan tumbuh dewasa tanpa kasih sayang seorang ibu. Sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan kenangan dengan melakukan rekaman video selamat ulang tahun untuknya hingga putranya berusia 18 tahun. 我觉得录视频也不错。 然后他每年看到我都是年轻的样子，他说我已经20了啊，我已经30了，我已经50了，哎呀，我娘还是这么年轻的在给我过生日。 Pada tanggal 30 Januari 2016, Xiaolongpo akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit dan dibawa pulang ke rumah. Namun sayangnya, di saat yang sama, salah satu mata Li Jin tiba-tiba kehilangan penglihatannya, tidak dapat melihat apapun lagi. Hal tersebut membuat Sechin merasa sangat bersedih hati karena kondisi istrinya. Namun Li Jin berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia sangat bersyukur karena masih dapat melihat dengan mata yang satunya lagi. Bersyukur karena masih dapat berbicara seperti biasa. Indera pendengaran dan perasa masih berfungsi dengan baik dan otaknya juga masih normal. Pada malam tahun baru 2016, seluruh keluarga besar berkumpul untuk mengambil foto keluarga sebagai kenang-kenangan. 我甚至想跟他说，我说你现在是我的儿媳，我们把你看成是一个女儿。我说下辈子你做我的女儿，那还是去做我的女婿。 Li Jin juga mengucapkan terima kasih kepada kedua mertuanya yang telah menjaga dan menyayanginya dengan sepenuh hati. 只是说我真的希望可以报答你们，报答所有爱我的家人，所以我一定努力，我一定要活下去。 Pada saat ulang tahun pernikahan mereka yang kedua, Sechin membawa istrinya ke sebuah restoran Prancis mewah yang berada di kota Shanghai untuk menikmati makan malam romantis yang indah bersama. Namun setelah itu, kondisi Li Jin semakin hari semakin bertambah parah. Dia mulai mengalami muntah yang parah setelah makan. Seluruh tubuhnya terasa sakit, bahkan saat mandi, tumor telah menyebar ke banyak organ di dalam tubuhnya. Karena merasa waktunya tidak banyak lagi, yang paling dikhawatirkan adalah putranya yang masih kecil. 妈妈不论是在你身边，还
还是在天上，在任何地方，都是最爱你的，最牵挂你的，也是会一直守护你的。 Melihat kondisi istrinya yang semakin hari semakin lemah, Sechin memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya dan bepergian keliling dunia bersama istrinya, menghabiskan waktu yang sangat berharga bersama-sama. Namun sayangnya, semua kebahagiaan itu tidak dapat bertahan lama, karena pada bulan November 2016, sebelum sempat melihat putranya merayakan ulang tahunnya yang pertama, Chang Lichin akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir di tempat kelahirannya di kota Shanghai. Namun 4 tahun kemudian, beredar rumor yang menyebutkan bahwa hanya kurang dari 1 tahun setelah Lichin tiada, suaminya telah menikah kembali dengan wanita lain dan bahkan putra mereka yang masih kecil telah diadopsi oleh sepupunya. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Netizen banyak yang menuduh Sechin sebagai seorang pria egois dan tidak berperasaan. Istri baru meninggal beberapa bulan, tapi dia sudah punya kekasih baru. Lichin telah mengorbankan hidupnya dengan melahirkan seorang putra untuk suaminya, tapi dia malah menikah lagi dengan wanita lain dan membiarkan putra mereka diadopsi orang lain, serta berbagai komentar yang bersifat hujatan kepada Sechin. Saat reporter menghubungi sepupu Sechin yang bernama Li Xiao, dia mengatakan bahwa memang benar Sechin telah menikah pada tahun 2019 dengan istrinya yang sekarang. Di dalam foto pernikahan, mereka memang mengambil foto sambil menggendong Xiao Longpao yang telah berusia hampir 4 tahun saat itu. Li Xiao menambahkan bahwa Sechin sangat mencintai mendiang istrinya, namun anak mereka masih terlalu kecil, membutuhkan figur seorang ibu untuk merawatnya dengan baik. Sekarang mereka tinggal bersama, tidak ada yang namanya adopsi seperti yang diberitakan di internet. Kakek dan neneknya sering datang untuk melihat dan merawat anak tersebut. Seluruh keluarga selalu berkumpul bersama setiap tahun. Anak itu hidup dengan sangat baik. Li Xiao mengatakan saat ini Sechin telah menyewa pengacara untuk menggugat sumber rumor tersebut, yang ternyata berasal dari sebuah akun media mandiri di Douyin. Namun ketika diselidiki oleh reporter, ternyata postingannya telah dihapus oleh pemilik akun. Dalam tangkapan layar yang diberikan oleh Li Xiao, terlihat Sechin memposting di WeChat Moments untuk mengklarifikasi semua rumor yang beredar di internet. Dia menyebutkan bahwa semua berita tentang dirinya dan juga keluarganya di Douyin, Weibo, dan platform online lainnya semuanya adalah tidak benar. Semua berita bohong dan fitnah yang beredar telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap dirinya dan juga keluarga besarnya. Sehingga dia memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan menyewa seorang pengacara untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Dia menambahkan bahwa tindakan memanfaatkan orang yang sudah meninggal untuk konsumsi publik demi mendapatkan traffic adalah suatu tindakan bodoh dan tidak manusiawi. Demikianlah cerita tentang perjuangan seorang ibu yang lebih memilih untuk melahirkan putranya daripada keselamatan dirinya sendiri. Ibu adalah lambang kelembutan, kebijaksanaan, dan keteguhan yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Ibu adalah malaikat tak bersayap yang selalu rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Chang Lichin membuktikan bahwa kasih sayang seorang ibu tidak mengenal batas, bahkan sanggup melintasi ruang dan waktu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang perjuangan dan pengorbanan seorang Chang Lichin? Apa pendapat teman-teman tentang Han Sechin yang menikah kembali setelah hampir 4 tahun kepergian istrinya? Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kisah ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!